Kedengarannya mustahil, tetapi di tempat ini, roti dipanggang di bawah tanah oleh bumi itu sendiri dan lautan melemparkan berlian ke pantai. Pulau ini melanggar setiap aturan alam. Kami melacak kekuatan yang dapat mengubah siang menjadi malam dan air menjadi uap dalam sekejap mata. Dari keheningan yang menyeramkan dari lokasi syuting film yang ditinggalkan hingga deru air terjun paling kuat di Eropa, Anda tidak siap untuk apa yang akan datang. Hal yang tidak diberitahukan oleh siapapun kepada Anda adalah bahwa di sini, lanskap sedang mengawasi Anda kembali. Dan itu tidak menyukai penyusup. Selamat datang di Reykjavik, rasanya kurang seperti kota dan lebih seperti sekelompok penyintas yang berkerumun berpegangan pada tepi arti. Tetapi tepat di tepi laut, sesuatu berkilauan yang bukan miliknya. Ini adalah Harpa Concert Hall. Singkatnya, itu terlihat seperti pesawat ruang angkasa yang jatuh ke pelabuhan Viking. Seluruh bangunan dibungkus dalam kulit sarang lebah kaca. Itu dirancang agar terlihat seperti kolom basal, batu vulkanik yang membentuk pulau ini. Tetapi kisah bangunan ini hampir sama dramatisnya dengan gunung berapi itu sendiri. Anda tahu, pada tahun 2008, Islandia berada dalam kesulitan. Ekonomi telah runtuh, bank-bank gagal, orang-orang kehilangan tabungan mereka, dan tepat di tengah kepanikan ini, pemerintah harus membuat pilihan. Mereka memiliki ruang konser setengah jadi yang terletak di tepi air. Mereka bisa meninggalkannya sebagai kerangka yang membusuk, monumen kegagalan, atau mereka bisa menghabiskan 164 juta euro untuk menyelesaikannya. Mereka memilih untuk membangun. Itu adalah pertaruhan besar. Banyak penduduk setempat yang marah. Mereka melihatnya sebagai pemborosan uang sementara negara sedang terbakar. Tetapi hari ini, Harpa adalah jantung kota. Fasad kaca yang dirancang oleh seniman Olafur Eliasson. Bukan hanya untuk pertunjukan, itu menampung 714 strip LED yang dapat mengubah seluruh bangunan menjadi layar video bergerak. Pada tahun 2014, mereka bahkan menggunakannya untuk memainkan permainan pong raksasa, tetapi melangkah ke dalam dan skalanya mengejutkan Anda. Aula utama, Elborg, memiliki 1.800 kursi dan dicat merah menyala yang dalam agar terlihat seperti bagian dalam ruang magma. Yang luar biasa adalah tidak ada tirai dan tidak ada bingkai di sekitar panggung. Suara sangat sempurna sehingga mereka tidak membutuhkannya. Itu menjadi tuan rumah segala sesuatu, mulai dari simfoni hingga kontes yoyo dunia. Ya, sungguh, sebuah kontes yoyo mengambil alih keajaiban arsitektur ini pada tahun 27. Itu adalah simbol bagaimana negara ini menolak untuk tetap terpuruk. Tetapi sementara lampu Harpa berkilauan seperti langit utara, ada sesuatu yang lain yang menjulang di atas atap kota, mengawasi semua orang. Raksasa batu sedang menunggu tepat di atas bukit. Jika Harpa adalah wajah modern Islandia, tempat berikutnya ini adalah jiwa kunonya. Menjulang dari puncak bukit Skólavörðuholt adalah gereja Hallgrímskirkja. Anda tidak bisa melewatkannya. Tingginya berdiri 244 kaki, menjadikannya bangunan tertinggi di seluruh negeri. Tetapi lihat lebih dekat, itu tidak terlihat seperti gereja normal. Itu terlihat seperti kapal roket yang siap diluncurkan, atau mungkin helm Viking besar-besaran. Itu karena arsitek Gudjon Samuelsson menginginkannya terlihat seperti tanah itu sendiri. Dia merancang sayap gereja agar terlihat seperti perangkap lava pendingin dan kolom basal. Itu mentah, abu-abu, dan mengesankan. Tetapi membangun binatang ini adalah mimpi buruk. Dibutuhkan 41 tahun untuk menyelesaikannya. Konstruksi dimulai pada tahun 1945, tepat ketika Perang Dunia berakhir, dan tidak selesai sampai 1986. Selama beberapa dekade, itu hanya situs konstruksi yang menjulang di atas kota. Beberapa legenda bahkan mengatakan desain itu dimaksudkan untuk menangkal roh jahat dan melindungi kota dari cuaca yang kacau. Di dalamnya, sangat sederhana. Tetapi harta yang sebenarnya adalah organ. Itu adalah monster. Tingginya berdiri 49 kaki dan beratnya 25 ton. Ia memiliki 5.275 pipa. Ketika ia bermain, suara itu mengguncang tulang Anda. Di luar gereja berdiri patung Leif Erikson, penjelajah Viking. Apa yang banyak diabaikan adalah bahwa patung ini adalah hadiah dari Amerika Serikat jauh di tahun 1930.
Itu diberikan untuk merayakan 1000 tahun Parlemen Islandia. Anda dapat naik lift ke puncak menara. Dari sana, atap timah warna-warni Reykjavik terlihat seperti blok Lego yang tersebar di salju. Itu adalah pemandangan yang damai. Orang-orang datang ke sini untuk menyalakan lilin dan menyaksikan matahari musim dingin tenggelam di bawah cakrawala. Tetapi jangan terlalu nyaman. Sementara gereja ini meniru bentuk gunung berapi, ada tempat hanya 40 menit jauhnya di mana panasnya sangat-sangat nyata. Air di sana seharusnya tidak berwarna seperti itu. Semua orang telah melihat gambar-gambar itu. Orang-orang mengambang di air biru susu, uap naik di sekitar mereka, lumpur putih di wajah mereka. Ini adalah Blue Lagoon. Itu terlihat seperti keajaiban alam, hadiah dari para dewa. Tetapi inilah hal yang tidak diberitahukan oleh siapapun kepada Anda. Itu sama sekali tidak alami. Bahkan, itu bisa dibilang kecelakaan industri paling indah di dunia. Anda lihat, Laguna disuplai oleh output air dari pembangkit listrik tenaga panas bumi Svartsengi terdekat. Kembali pada tahun 1976, pabrik mulai mengebor untuk uap untuk membuat listrik. Air sisa, kayak silika dan belerang, dibuang ke ladang lava di sebelahnya. Mereka pikir itu akan meresap ke dalam tanah. Ternyata tidak. Silika menyumbat batu vulkanik dan sebuah kolam terbentuk. Itu pada dasarnya adalah tempat pembuangan industri. Tetapi kemudian, pada tahun 1981, seorang pria dengan kondisi kulit yang disebut psoriasis memutuskan untuk mandi di dalamnya. Orang-orang mengira dia gila. Tetapi kulitnya menjadi lebih baik. Air itu menyembuhkannya. Pada tahun 1987, ia secara resmi dibuka sebagai spa. Hari ini, air tetap pada 100 derajat Fahrenheit yang sempurna. Itu memperbarui dirinya setiap 40 jam. Dan inilah fakta liar. Tidak ada klorin di air ini. Itu tidak membutuhkannya. Campuran unik ganggang, silika, dan mineral sangat kuat, sehingga tidak ada bakteri yang dapat bertahan hidup di dalamnya. Ia membersihkan dirinya sendiri. Tetapi surga ini hidup pada waktu pinjaman. Semenanjung Reykjanes, tempat Laguna berada, telah terbangun antara tahun 2023 dan 2025. Letusan gunung berapi besar membuka retakan di bumi hanya beberapa mil jauhnya. Aliran lava memaksa Laguna untuk dievakuasi beberapa kali. Para tamu harus melarikan diri dari hotel mewah saat sirene melolong. Ini adalah pengingat yang mencolok bahwa di Islandia, alam selalu menjadi bos. Anda berendam dalam kemewahan, tetapi tepat di bawah kerak, planet ini sedang merobek dirinya sendiri. Dan tepat di jalan, Anda benar-benar dapat melangkah ke dalam retakan. Bayangkan berdiri dengan kaki kiri Anda di Amerika Utara dan kaki kanan Anda di Eropa. Di sebagian besar tempat itu tidak mungkin, tetapi di sini, di Semenanjung Reykjanes, di jembatan antar benua, itu adalah kenyataan sehari-hari. Ini adalah punggung Bukit Atlantik Tengah. Itu adalah bekas luka di mana dua lempeng tektonik besar saling menjauh. Dan ketika saya mengatakan menarik, maksud saya itu, lempeng-lempeng ini bergerak terpisah dengan kecepatan 0,8 inci setiap tahun. Kedengarannya lambat, tetapi selama jutaan tahun, gerakan ini adalah yang merobek Islandia menjadi dua. Jembatan itu sendiri adalah jembatan kaki kecil yang dibangun di atas celah di pasir. Itu diganti namanya untuk menghormati Leif Erikson, melambangkan hubungan antara dunia lama dan yang baru. Tetapi berdiri di sana terasa aneh. Anda melihat celah di bumi yang turun jauh ke dalam kerak. Pemandangan di sekitar Anda terlihat seperti bulan, pasir hitam, batu bergerigi, dan hampir tidak ada kehidupan. Itu sunyi sepi. Anda bisa merasakan angin menderu melalui celah, pengingat akan kekuatan yang sedang bermain. Ini adalah tempat favorit bagi para pelancong untuk mengambil gambar sambil memegang tanda yang bertuliskan punggung Bukit Atlantik Tengah. Tetapi ini hanyalah retakan kecil dibandingkan dengan apa yang terletak di timur. Kami menuju ke tempat di mana kekerasan tektonik ini menciptakan sesuatu yang keras, basah, dan benar-benar menakutkan. Sungai di depan akan menghilang ke dalam bumi. Ini adalah Gullfoss, air terjun emas. Jika Anda berdiri terlalu dekat, Anda tidak dapat mendengar diri Anda berpikir.
Sungai Vita yang disuplai oleh gletser Langjokul yang meleleh datang menderu-deru di sini dengan kecepatan 4.900 kaki kubik per detik. Di musim panas, jumlah itu melompat bahkan lebih tinggi. Air menabrakkan diri 32 meter ke ngarai sempit, menendang begitu banyak semprotan sehingga pada hari yang cerah, Anda hampir dijamin melihat pelangi, tetapi Anda hampir tidak pernah melihat ini sama sekali. Kembali pada awal abad ke-20, investor asing ingin membeli air terjun ini. Mereka ingin membangun bendungan hidroelektrik. Itu akan membunuh air terjun selamanya. Putri seorang petani lokal, Sigridur Thomas Dottir, melawan mereka. Dia berjalan tanpa alas kaki sampai ke Reykjavik untuk memprotes. Legenda mengatakan dia mengancam akan melemparkan dirinya ke air terjun jika mereka membangun bendungan. Dia mungkin menggertak, tetapi cintanya yang sengit untuk tempat ini menyelamatkannya. Hari ini, dia dianggap sebagai pencinta lingkungan pertama Islandia. Dan syukurlah dia menang, Gullfoss sangat besar. Itu telah muncul di video musik dan bahkan berfungsi sebagai pit stop untuk The Amazing Race. Pada tahun 2025, itu bahkan ditampilkan sebagai keajaiban alam dalam permainan video Civilization 7. Tetapi, lihat baik-baik airnya. Warnanya coklat dan abu-abu berat dengan sedimen yang dibawa dari gletser. Itu adalah ampelas cair yang mengukir batu. Air ini telah melakukan perjalanan bermil-mil untuk sampai ke sini, tetapi perjalanannya dimulai di tempat yang bahkan lebih signifikan secara historis. Sebuah lembah tempat Viking membuat hukum tanah. Kami telah tiba di Taman Nasional Thingvellir. Ini bukan hanya taman, itu adalah kuil. Disinilah lempeng Amerika Utara dan Eurasia bukan hanya jembatan, tetapi lembah besar. Anda dapat melihat tebing Amerika Utara menjulang seperti dinding. Tetapi sejarah di sini lebih gelap daripada geologi. Pada tahun 930, ya lebih dari 1000 tahun yang lalu, Viking berkumpul di sini untuk membentuk Althing, parlemen tertua di dunia. Mereka berdiri di dekat batu hukum dan membacakan aturan tanah. Tetapi keadilan di sini brutal. Ada kolam di sungai, tempat wanita ditenggelamkan karena kejahatan, dan lubang api tempat pria dibakar. Itu adalah tempat yang indah dengan masa lalu yang berdarah. Penggemar Game of Thrones mungkin mengenali ngarai sempit. Disinilah mereka memfilmkan jalan menuju Eyrie. Tetapi bagian paling liar tersembunyi di bawah air. Ada celah yang disebut Silfra. Itu adalah retakan antara benua yang diisi dengan air gletser. Airnya sangat bersih sehingga Anda bisa meminumnya saat Anda berenang. Penyelam datang dari seluruh dunia untuk snorkeling di sini. Visibilitasnya lebih dari 300 kaki. Rasanya seperti terbang. Tetapi diperingatkan, airnya 36 derajat Fahrenheit. Itu membeku. Anda membutuhkan pakaian kering hanya untuk bertahan hidup dan tanah masih bergerak. Gempa bumi sering terjadi di sini. Pada tahun 2000, gempa mengeringkan air dari celah hanya untuk mengisinya kembali. Danau di selatan, Thingvallavatn, menyembunyikan rahasianya sendiri, termasuk spesies ikan yang telah berevolusi menjadi 4 jenis berbeda hanya dalam 10.000 tahun. Itu adalah laboratorium evolusi. Tetapi jika Anda berpikir air di sini aneh, tunggu sampai Anda melihat air yang meledak. Tanah akan memuntahkan air mendidih pada kita. Selamat datang di lembah Haukadalur, rumah geysir. Ini adalah tempat yang memberikan kata geyser ke bahasa Inggris. Geysir besar itu sendiri telah tenang akhir-akhir ini, hanya meletus setelah gempa bumi besar. Pada tahun 2000, gempa bumi mengguncangnya bangun dan menembakkan air 400 kaki ke udara. Tetapi sebagian besar itu tidur. Bintang sebenarnya hari ini adalah adik kecilnya, Strokkur. Strokkur dapat diandalkan. Setiap 5 hingga 10 menit, gelembung biru terbentuk di permukaan kolam. Itu membengkak seperti mata kaca raksasa dan kemudian, boom. Kolom air mendidih menembak 60 hingga 100 kaki ke udara. Itu adalah kerumunan freezer. Tetapi sedikit orang yang menyadari betapa berbahayanya tanah ini. Hanya 75 kaki di bawah sepatu Anda, airnya 248 derajat Fahrenheit.
Sistem perpipaan di sana rumit. Itu adalah terowongan vertikal yang bertindak seperti panci presto. Pada tahun 1981, penduduk setempat mencoba memaksa geysir besar meletus dengan membuang sabun ke dalamnya. Itu berhasil, tetapi merusak perpipaan, jadi mereka berhenti. Sekarang kita hanya menunggu alam melakukan halnya. Bau belerang, telur busuk ada di mana-mana. Itu menempel di pakaian Anda. Di sekitar geyser ada kolam lumpur yang menggelegak yang lebih kecil dan ventilasi uap mendesis seperti ular. Rasanya prasejarah. Anda setengah berharap dinosaurus berjalan keluar dari kabut. Tetapi penduduk setempat telah menemukan cara untuk menggunakan panas ini untuk sesuatu yang sangat spesifik dan sangat lezat. Mereka mengubur makan siang mereka di pasir. Di Laugarvaten Fontana, spa tepat di jalan, mereka tidak menggunakan oven, mereka menggunakan pantai. Pasir di sini sangat panas berkat ventilasi panas bumi di bawahnya. Setiap hari, tukang roti menggali lubang di pasir hitam. Mereka mengambil pot yang diisi dengan adonan, roti gandum hitam yang padat dan gelap, membungkusnya rapat dan menguburnya. Mereka meninggalkannya di sana selama tepat 24 jam. Ketika mereka kembali dan menggali, roti sudah dipanggang sepenuhnya. Rasanya manis, padat, dan hangat. Mereka menyajikannya dengan banyak mentega Islandia. Itu adalah tradisi yang kembali ke zaman Viking. Mengapa membuang kayu untuk api ketika tanah adalah kompor? Spa di sini juga memiliki ruang uap yang dibangun tepat di atas ventilasi. Anda bisa mendengar uap mendesis melalui papan lantai. Ini adalah sensasi aneh, duduk di ruangan yang dipanaskan oleh magma jauh di bawah. Itu menghubungkan Anda ke bumi dengan cara yang terasa primal. Anda makan panas, menghirup panas, dan berendam dalam panas. Tetapi tidak setiap lubang di tanah di sini penuh dengan kehidupan dan kehangatan. Beberapa hanya bekas luka kosong dan mati yang ditinggalkan oleh kekerasan. Pengait, mata merah raksasa, menatap langit. Hanya dengan perjalanan singkat, bumi terbuka lagi, tetapi kali ini terlihat sangat berbeda. Ini adalah kawah kerit, tidak seperti lanskap abu-abu dan hitam yang baru saja kita lihat. Tempat ini adalah ledakan warna yang mengejutkan. Bebatuan berwarna merah karat yang dalam karena semua zat besi di tanah. Dan di bagian bawah, ada danau air biru kehijauan neon. Singkatnya, itu terlihat seperti mata raksasa yang menatap ke langit. Para ilmuwan dulunya berpikir ini dibentuk oleh ledakan besar. Tetapi, apa yang banyak diabaikan adalah bahwa itu sebenarnya adalah keruntuhan yang tenang. Sekitar 3.000 tahun yang lalu, ruang magma di bawah gunung berapi mengosongkan diri, dan atap yang berat itu runtuh. Itu menciptakan mangkuk yang sempurna. Akustik di sini luar biasa. Itu bertindak seperti amfiteater alami. Penyanyi Islandia terkenal Björk pernah mengadakan konser tepat di sini, dirakit terapung di tengah danau. Pengunjung berdiri di dinding yang miring untuk menonton. Itu surreal. Airnya sekitar 46 kaki dalamnya. Dan karena itu adalah air tanah, itu tidak membeku semudah danau lain. Anda bisa berjalan sampai ke tepi air. Kontras antara lereng merah, lumut hijau, dan air biru adalah impian fotografer. Tetapi sementara air ini duduk diam, perhentian kita berikutnya menampilkan air yang jatuh dari langit, dan Anda bisa berjalan tepat melalui tirai. Kami sekarang menuju ke pantai selatan, dan Anda dapat melihat monster ini dari jalan. Ini adalah Seljalandsfoss. Itu jatuh hampir 200 kaki di atas tebing laut kuno. Garis pantai dulunya ada di sini ribuan tahun yang lalu, tetapi lautan surut meninggalkan penurunan besar ini. Air datang langsung dari gunung berapi Eyjafjallajökull yang meletus pada tahun 2010 dan menghentikan semua perjalanan udara di Eropa. Tetapi keajaiban sebenarnya di sini bukanlah melihatnya dari depan. Anda lihat ada jalan setapak yang mengarah di belakang air terjun. Anda benar-benar dapat berjalan di belakang tirai air yang menderu. Itu keras, licin, dan Anda akan basah kuyup.
Tidak ada yang bisa melarikan diri dari kabut. Rasanya seperti berdiri di dalam badai. Pemandangan dari belakang air, melihat keluar ke ladang hijau dan matahari terbenam, adalah salah satu bidikan paling terkenal di negara itu. Itu menjadi lebih terkenal ketika Justin Bieber merekam video musik di sini berlari melalui rumput basah. Tetapi hati-hati. Di musim dingin, jalan setapak berubah menjadi lapisan es dan mereka harus menutupnya. Itu terlalu berbahaya. Bahkan di musim panas, batu-batu itu licin. Tetapi jika Anda berpikir ini mengesankan, tepat di jalan adalah saingannya yang lebih besar dan lebih kuat. Yang berikutnya ini menyembunyikan peti emas, temui Skogafoss. Jika sel jalan Svoss elegan, Skogafoss adalah brut. Lebarnya 82 kaki dan menjatuhkan 200 kaki yang sama, tetapi volume airnya gila. Itu menciptakan dinding kebisingan putih yang konstan. Karena jumlah semprotan yang sangat besar, Anda dapat melihat pelangi ganda di sini hampir setiap kali matahari keluar. Itu ajaib, tetapi menurut legenda, ada sesuatu yang berharga tersembunyi di balik dinding air itu. Cerita berlanjut bahwa pemukim Viking pertama di daerah itu, raksasa bernama Thraci, mengubur peti yang diisi dengan koin emas di gua di belakang air terjun. Penduduk setempat mengatakan bahwa bertahun-tahun kemudian, seorang anak laki-laki muda menemukan peti itu. Dia meraih cincin di sisi kotak dan menarik. Tetapi peti itu terlalu berat, cincin itu patah di tangannya dan harta itu menghilang kembali ke bumi. Anda benar-benar dapat melihat cincin itu hari ini. Itu dipasang di pintu museum gereja lokal. Tetapi Anda tidak membutuhkan emas untuk menikmati tempat ini. Anda bisa menaiki tangga di sisi kanan. Ada 527 anak tangga logam. Itu adalah latihan yang melelahkan. Tetapi di bagian atas, Anda dapat melihat ke bawah sungai dan melihat air mengalir menuju tepi. Itu adalah pemandangan yang memusingkan. Kekuatan gravitasi di sini sangat menakutkan. Tetapi percaya atau tidak, lautan di dekatnya bahkan lebih agresif. Ombak di pantai ini sedang memburu Anda. Ini adalah Rhenis Jara. Itu secara luas dianggap sebagai salah satu pantai non-tropis paling indah di dunia. Pasirnya berwarna hitam pekat, diciptakan oleh lava panas yang menghantam lautan dingin dan pecah menjadi fragmen kecil. Menjulang dari laut adalah tumpukan basal besar yang disebut Rhenis Dranga. Cerita rakyat mengatakan ini adalah troll yang menyeret kapal ke darat, tetapi tertangkap oleh matahari, terbit dan berubah menjadi batu. Tetapi singkatnya, pantai ini adalah jebakan kematian. Lautan di sini sangat dalam, tepat di lepas pantai. Tidak ada tanah antara di sini dan Antartika, jadi ombak memiliki ribuan mil untuk membangun kekuatan. Mereka menyebutnya ombak sneaker. Lautan bisa terlihat tenang selama 10 menit, dan kemudian tiba-tiba, gelombang besar melonjak jauh ke atas pantai, menjatuhkan orang-orang dari kaki mereka dan menyeret mereka keluar. Tragisnya, wisatawan telah kehilangan nyawa mereka di sini. Sekarang ada sistem lampu peringatan, hijau, kuning, dan merah,
untuk memberitahu orang-orang kapan harus menjauh. Hal yang tidak diberitahukan oleh siapapun kepada Anda adalah bahwa hisapan air yang surut begitu kuat, Anda tidak bisa berenang melawannya. Selain bahaya, ada gua di pantai yang terbuat dari kolom basal heksagonal. Itu terlihat seperti organ gereja yang diukir oleh alien. Itu menakjubkan, tetapi selalu awasi air. Alam di sini tidak bermain adil. Sekarang kita memasuki kerajaan es. Kami meninggalkan pantai dan menuju monster yang mendefinisikan pulau ini. Ini adalah Taman Nasional Vatnajökull. Gletser di sini sangat besar. Itu mencakup hampir 3.000 mil persegi. Itu sekitar 8% dari seluruh negara. Di beberapa tempat, esnya setebal 3.000 kaki. Itu sangat besar sehingga memiliki sistem cuacanya sendiri. Tetapi drama yang sebenarnya adalah apa yang ada di bawahnya. Anda lihat, bersembunyi di bawah blok es besar ini adalah gunung berapi aktif. Yang paling terkenal adalah Grímsvötn. Ketika gunung berapi ini meletus, panasnya melelehkan es dari bawah ke atas. Ini menciptakan kantong air besar yang akhirnya meledak. Itu menyebabkan Jökull-Laup, banjir bandang gletser yang menghanyutkan jalan dan jembatan dalam hitungan menit. Ini adalah pertempuran konstan antara api dan es. Taman ini juga tempat mereka memfilmkan adegan untuk Interstellar dan Batman Begins. Itu terlihat seperti planet asing. Anda dapat melakukan pendakian berpemandu di atas es, mengenakan crampons, paku untuk sepatu bot Anda untuk mencegah terpeleset ke celah. Es terus bergerak, retak, dan mengerang. Rasanya hidup. Dan di tepi gletser ini, es pecah untuk menciptakan laguna yang bisa dibilang permata mahkota Islandia. Gunung es akan berlayar. Selamat datang di Laguna Gletser Jökulsárlón. Itu terlihat seperti lokasi syuting film fantasi. Potongan-potongan es besar, beberapa sebesar bangunan apartemen, pecah dari lidah gletser dan mengapung di laguna ini. Airnya adalah campuran lelehan gletser segar dan air asin dari lautan. Ini membuat air berwarna biru yang menakjubkan. Laguna ini adalah danau terdalam di Islandia, mencapai kedalaman lebih dari 800 kaki. Tetapi, apa yang banyak diabaikan adalah bahwa laguna ini baru. Itu tidak ada 100 tahun yang lalu. Itu terbentuk karena gletser mundur dengan cepat karena suhu yang memanas. Laguna telah berlipat 4 ukurannya sejak tahun 1970. Itu indah, tetapi itu adalah tanda dunia yang berubah. Anda mungkin mengenali tempat ini dari 2 film James Bond yang berbeda, A View to a Kill dan Die Another Day. Anda dapat melakukan tur perahu amfibi tepat di antara gunung es. Anda akan melihat garis-garis hitam di es biru. Itu adalah abu dari letusan gunung berapi masa lalu, terperangkap di dalamnya seperti kapsul waktu. Anjing laut sering nongkrong di sini, beristirahat di flow es untuk menghindari paus pembunuh di lautan. Gunung es melayang perlahan menuju lautan, tetapi perjalanan mereka tidak berakhir ketika mereka mencapai laut. Lautan melemparkannya kembali ke pantai. Tepat di seberang jalan dari laguna adalah Breiðamer Kursandur, lebih dikenal sebagai Pantai Berlian. Disinilah gunung es yang hanyut ke laut didorong kembali ke pasir hitam oleh gelombang pasang. Kontrasnya luar biasa. Potongan-potongan es berwarna jernih putih atau biru elektrik dan mereka duduk di pasir vulkanik hitam pekat. Mereka berkilauan di bawah sinar matahari seperti berlian. Beberapa potongan ini cukup kecil untuk dipegang di tangan Anda. Yang lain seukuran mobil. Berjalan di sini terasa ajaib, tetapi Anda harus berhati-hati. Gelombang pasang menggerakkan es, dan bahkan potongan kecil pun dapat berbobot bertonton. Jika itu berguling ke Anda, itu akan menghancurkan Anda. Fotografer berbondong-bondong ke sini saat matahari terbit karena cahaya yang bersinar melalui es menciptakan warna yang tidak dapat Anda lihat di tempat lain. Es akhirnya meleleh ke lautan, menyelesaikan siklus yang telah berlangsung ribuan tahun. Itu jatuh sebagai salju, berubah menjadi es, berjalan, menuruni gunung, mengapung di laguna, dan terdampar di sini untuk meleleh. Itu puitis. Tetapi kita belum selesai dengan air terjun. Kita harus kembali ke pedalaman untuk menemukan satu yang mengilhami arsitektur seluruh ibu kota. Air terjun ini mengenakan jaket batu. Tersembunyi di dalam Skaftafell, bagian dari Taman Vatnajökull adalah Svartifoss. Nama itu secara harfiah berarti air terjun hitam.
Itu bukan air terjun terbesar, hanya turun sekitar 65 kaki. Tetapi pengaturannya unik, itu dikelilingi oleh kolom lava gelap yang menggantung ke bawah seperti pipa organ gereja raksasa. Ini adalah kolom basal, terbentuk ketika lava mendingin sangat lambat dan retak menjadi bentuk geometris yang sempurna. Apakah ini terlihat familiar? Seharusnya. Air terjun ini adalah inspirasi langsung untuk desain gereja Hallgrímskirkja di Reykjavik yang kita lihat di awal. Arsitek melihat kolom gantung ini dan ingin menciptakannya kembali dalam beton. Untuk sampai di sini, Anda harus mendaki selama sekitar 45 menit mendaki bukit. Itu sedikit perjalanan, tetapi pemandangannya sepadan. Kontras air putih dengan batu hitam sangat mencolok. Air di sini jernih, kualitas minum, di hilir, sungai memotong melalui perbukitan hijau, menawarkan pemandangan sampai ke lautan. Itu adalah tempat yang damai, jauh dari bus wisata yang memadati jalan. Tetapi Islandia penuh dengan mimpi yang ditinggalkan. Bukan hanya yang alami, kita akan mengunjungi desa yang dibangun untuk film yang tidak pernah terjadi. Viking seharusnya tinggal di sini. Di kaki Gunung Vestrahorn yang dramatis, ada desa yang terasa salah. Itu terlihat seperti pemukiman dari 1000 tahun yang lalu. Ada dinding kayu, atap rumput yang ditutupi rumput, dan pintu gelap dan muram. Anda berharap seorang prajurit Viking berjalan keluar dengan kapal. Tetapi inilah hal yang tidak diberitahukan oleh siapapun kepada Anda. Tidak ada yang pernah tinggal di sini. Ini adalah lokasi properti desa Viking. Itu dibangun pada tahun 2010 untuk film Hollywood besar yang seharusnya menjadi epic Viking. Tetapi pendanaan mengering, film itu dibatalkan. Alih-alih merobohkannya, pemilik tanah meninggalkannya di sana. Selama bertahun-tahun, itu berdiri kosong, dihantam oleh angin kencang Atlantik. Itu menjadi kota hantu untuk cerita hantu yang tidak pernah diceritakan. Hari ini, itu terbuka untuk wisatawan. Anda bisa berjalan melalui jalanan berlumpur dan menyentuh pertahanan palsu. Pengerjaannya secara mengejutkan bagus, rasanya nyata. Tetapi satu-satunya penghuni sekarang adalah burung-burung lokal. Burung puffin dan bebek eider sering bersarang di atap rumput. Itu adalah perasaan aneh, berdiri di situs bersejarah palsu, sementara puncak Vestrahorn yang sangat nyata dan bergerigi menjulang di atas Anda seperti gigi hitam. Itu adalah salah satu tempat paling fotogenik di negara itu, tetapi perjalanan ke perhentian kita berikutnya membutuhkan keberanian baja. Jalan di depan memanjat tembok salju. Untuk sampai ke Seyðisfjörður, Anda harus berkendara di atas jalur gunung tinggi yang disebut Fjarðarheiði. Di musim dingin, jalan ini menakutkan. Itu curam, licin, dan sering diselimuti whiteouts di mana Anda tidak dapat melihat kap mobil Anda sendiri. Tetapi begitu Anda turun di sisi lain, Anda menemukan permata tersembunyi di fjord. Ini bisa dibilang desa yang paling bersemangat secara budaya di Islandia. Itu terkenal karena satu jalan tertentu. Jalan pejalan kaki yang dicat dengan warna pelangi mengarah langsung ke gereja biru bayi yang lucu. Itu terlihat seperti sesuatu dari dongeng. Kota ini booming pada abad ke-19 karena industri ikan haring perak laut. Pedagang kaya dari Norwegia membawa rumah kit kayu dan mendirikannya di sini. Itulah mengapa arsitekturnya terlihat sangat berbeda dari seluruh Islandia. Baru-baru ini, itu mendapatkan ketenaran sebagai lokasi untuk film Netflix tentang kontes lagu Eurovision. Tetapi ada sisi serius dari keindahan ini. Pada tahun 2020, tanah longsor besar melanda kota, menghancurkan beberapa rumah bersejarah. Itu adalah tragedi yang mengingatkan semua orang bahwa pegunungan curam bukan hanya untuk pertunjukan. Kota ini juga merupakan satu-satunya tempat di Islandia di mana Anda dapat naik feri mobil ke daratan Eropa. Itu adalah pintu gerbang ke dunia. Tetapi alam di sini melukis dengan kuas yang berbeda di pedalaman. Bebatuan di sini memiliki garis-garis merah. Kami sekarang berada di timur, mendaki ke Hengifoss. Berdiri setinggi 420 kaki.
Ini adalah air terjun tertinggi ketiga di seluruh negara. Tetapi ketinggian bukanlah daya tarik utama di sini. Itu adalah warnanya. Wajah tebing di belakang air terjun terlihat seperti kue lapis. Ada lapisan hitam lava basal dan diapit di antaranya adalah garis-garis merah cerah dari tanah liat. Lapisan merah ini adalah tanah kuno. Mereka menceritakan kisah tentang suatu waktu jutaan tahun yang lalu ketika Islandia jauh lebih hangat. Di antara letusan gunung berapi, pohon dan tanaman tumbuh menciptakan tanah. Kemudian gunung berapi lain meletus, mengubur hutan dalam lava dan memanggang tanah menjadi tanah liat merah ini. Itu terjadi berulang kali. Singkatnya, Anda melihat buku sejarah geologi. Pendakian untuk sampai ke sini memakan waktu sekitar 1 jam, dan itu adalah pendakian yang stabil. Anda bisa berdiri di dekat tepi dengan hati-hati dan melihat ke bawah ke ngarai. Air melayang ke bawah dalam pita panjang dan elegan. Itu kurang keras daripada air terjun di selatan, tetapi jauh lebih anggun. Namun sebagian besar orang sangat fokus pada puncak sehingga mereka berjalan melewati permata tersembunyi di jalan. Sebuah mahakarya geometris bersembunyi di tengah jalan. Ini adalah Litlanesfoss. Itu terletak sekitar setengah jalan mendaki jalur ke Hengifoss. Meskipun lebih kecil, banyak fotografer justru lebih menyukainya. Mengapa? Karena kolom basal di sini adalah beberapa yang paling sempurna di dunia. Mereka panjang, lurus, dan heksagonal, mengipasi di sekitar air terjun seperti kipas atau organ pipa. Jarang melihat kolom setinggi dan selurus ini. Mereka terbentuk ketika aliran lava tebal mendingin dan berkontraksi. Pola retak adalah fisika murni dalam tindakan. Sungai memotong tepat melalui tengah mereka, menabrak kolam kecil di bawah. Itu adalah tempat yang keras dan energik. Anda bisa sangat dekat dengan tepi di sini untuk melihat bagian atas kolom. Mereka terlihat seperti sarang lebah yang terbuat dari batu. Itu adalah tempat yang bagus untuk mengatur napas sebelum dorongan terakhir ke puncak. Tetapi kita meninggalkan air terjun sejenak untuk menuju ke utara. Kita akan pergi ke tempat yang dibangun untuk menangkap matahari tengah malam, tempat yang terasa seperti milik novel fantasi. Raksasa batu sedang menunggu di dekat lingkaran Arktik. Jauh di timur laut, di desa kecil Raufarhöfen, sesuatu yang aneh muncul dari tundra. Ini adalah Arctic Henge. Itu besar. Itu dirancang untuk menjadi versi modern dari Stonehenge, tetapi sangat berakar pada mitologi Norse. Ada 4 gerbang batu besar, berdiri 20 kaki tingginya, diatur dalam lingkaran. Desainnya didasarkan pada puisi Völuspá yang menceritakan kisah penciptaan dunia dan malapetaka akhirnya. Ada 72 batu kecil yang mewakili kurcaci dari legenda. Tata letaknya adalah jam matahari raksasa. Itu menangkap cahaya matahari tengah malam di bulan Juni dan cahaya rendah solstis musim dingin. Itu belum sepenuhnya selesai, tetapi itu menambah misteri. Rasanya seperti reruntuhan dari peradaban yang hilang. Meskipun itu baru, itu terletak di bukit yang menghadap ke lautan hanya beberapa mil dari lingkaran Arktik. Angin di sini tak henti-hentinya. Berdiri di tengah-tengah batu, menyelaraskan pandangan Anda dengan matahari, terasa spiritual. Itu adalah monumen untuk dewa-dewa lama. Tetapi tepat di selatan sini, tanah itu sangat hidup dan dipenuhi dengan gangguan kecil yang terbang. Bersiaplah untuk dimakan hidup-hidup oleh lalat. Selamat datang di Danau Miffaten. Nama itu secara harfiah diterjemahkan menjadi Danau Agas. Dan mereka tidak bercanda. Di musim panas, jutaan midges, lalat kecil, membentuk awan besar yang terlihat seperti asap. Mereka masuk ke mata Anda, hidung Anda, dan mulut Anda. Anda mungkin melihat orang-orang mengenakan jaring di atas kepala mereka. Jangan tertawa, Anda juga akan menginginkannya. Tetapi jika Anda dapat mengabaikan serangga, tempat ini adalah negeri ajaib. Danau itu terletak di sabuk vulkanik aktif. Itu terkenal karena pseudokratersnya. Ini terlihat seperti kerucut gunung berapi, tetapi mereka tidak pernah meletus lava. Mereka terbentuk ketika lava panas mengalir di atas rawa basah. Air di bawahnya mendidih seketika, menyebabkan ledakan uap yang meledakkan tanah, menciptakan kerucut kecil yang sempurna ini. Anda bisa berjalan di sekitar tepi mereka. Area ini juga merupakan ibu kota bebek Eropa.
Petani di sini telah memanen telur bebek selama berabad-abad. Tetapi penggemar budaya pop tahu tempat ini sebagai tanah wildlings dari Game of Thrones. Disinilah Jon Snow berkemah. Ladang lava di dekatnya, yang disebut Dimmu Borgir, adalah labirin batu hitam yang bengkok. Dikatakan bahwa Yule Lads, sinterklas Islandia yang nakal, tinggal di bebatuan ini. Tetapi tepat di atas bukit, lanskap berubah dari batu hitam menjadi lumpur oranye. Bau di sini akan mengenai Anda lebih dulu. Ini adalah Namaskard, juga dikenal sebagai Hverir. Begitu Anda membuka pintu mobil Anda, bau itu meninju wajah Anda. Baunya seperti telur busuk, tetapi 1000 kali lebih buruk. Itu adalah gas belerang yang naik dari bumi. Tanah di sini diwarnai dengan warna oranye, kuning, dan putih yang jelas. Singkatnya, itu terlihat seperti permukaan Mars. Tidak ada rumput, tidak ada lumut, tanah terlalu asam dan panas untuk ditumbuhi apapun. Sebagai gantinya, Anda memiliki pot lumpur. Ini adalah kolam lumpur abu-abu dan biru yang mendidih dan menggelegak secara agresif. Suaranya adalah glup-glup yang tebal dan berirama. Ventilasi uap menjerit saat gas bertekanan tinggi keluar dari bawah tanah. Suhu uap dapat mencapai 390 derajat Fahrenheit. Tali membuat Anda di jalan karena suatu alasan. Jika Anda melangkah keluar, Anda bisa melelehkan sol sepatu Anda, atau lebih buruk. Ini adalah pengingat yang mencolok bahwa kerak bumi di sini setipis kertas. Anda berjalan di atas ruang ketel, tetapi semua panas dan energi ini harus pergi ke suatu tempat, hanya dengan perjalanan singkat. Kekuatan paling kuat di Eropa sedang menunggu untuk mengguncang tanah. Binatang itu mengaum di ngarai. Persiapkan diri Anda untuk Dettifoss. Ini bukan air terjun terindah di Islandia, tetapi ini adalah yang paling kuat di seluruh Eropa. Itu adalah monster. Lebarnya 330 kaki dan turun 144 kaki. Tetapi statistik yang penting adalah alirannya. Setiap detik, hampir 500.000 galon air menabrak tepi. Airnya abu-abu dan seperti susu karena penuh dengan sedimen gletser. Itu terlihat seperti beton cair. Suaranya memekakkan telinga. Anda dapat merasakan getaran di batu di bawah kaki Anda bahkan sebelum Anda melihat air. Semburannya sangat intens sehingga dapat dilihat dari jarak bermil-mil. Kekuatan mentah inilah mengapa Ridley Scott memilihnya untuk adegan pembuka film Prometheus, di mana alien menciptakan kehidupan di bumi. Berdiri di tepi, tidak ada pagar di beberapa bagian. Hanya ada Anda dan jurang, itu menakutkan dan itu menggembirakan. Ini bukan taman hiburan, ini adalah alam dalam bentuknya yang paling mentah dan paling kejam. Tanah di bawah sepatu bot Anda benar-benar bergetar. Jika Anda menutup mata, suaranya luar biasa, gemuruh frekuensi rendah yang Anda rasakan di dada Anda, lebih dari yang Anda dengar dengan telinga Anda. Inilah kekuatan Sungai Jokulsa Afjolum. Sungai ini berasal dari Gletser Vatnajökull, tudung es besar yang kita lihat sebelumnya dalam perjalanan. Saat gletser meleleh, ia melepaskan air tebal yang syarat sedimen ini. Itu tidak biru. Itu adalah abu-abu yang seperti susu, lebih gelap, sering disebut susu gletser. Itu membawa pasir, abu, dan batu, bertindak seperti ampelas cair. Selama berabad-abad, banjir abrasif ini telah mengukir ngarai besar, Jökulsárgljúfur, mengiris melalui lanskap seperti luka bergerigi. Anda melihat Dettifoss. Berdasarkan volume, ini adalah air terjun paling kuat di seluruh Eropa. Setiap detik, hampir 500 meter kubik air jatuh di atas tepi. Untuk menempatkan itu dalam perspektif, bayangkan 500 ton air menabrak setiap kali Anda berkedip.
Itu jatuh 144 kaki ke ngarai di bawah, menciptakan gumpalan kabut yang dapat dilihat dari jarak bermil-mil. Pada hari yang cerah, kabut ini menangkap cahaya dan menciptakan pelangi ganda besar yang melengkung di seberang ngarai. Tetapi pada hari yang abu-abu, itu terlihat seperti adegan dari planet yang berbeda. Bahkan adegan pembuka film Prometheus difilmkan tepat di sini karena terlihat sangat prasejarah, sangat asing. Rasanya seperti bumi sedang diciptakan atau dihancurkan tepat di depan Anda. Tetapi tepat di hulu, ada kontras yang aneh. Jika Anda memunggungi binatang yang menderu dan melihat ke atas sungai, lanskap berubah total. Air terjun yang lebih kecil dan lebih lebar tampak hampir tenang dibandingkan dengan monster di belakang Anda. Saudara perempuan yang tenang ada di tikungan. Banyak orang mengunjungi Dettifoss, mengambil swafoto mereka dengan air abu-abu yang menderu dan bergegas kembali ke bus. Mereka kehilangan salah satu pemandangan paling elegan di utara. Apa yang banyak diabaikan adalah Selfoss, hanya berjalan kaki berbatu singkat di hulu. Itu tidak setinggi Dettifoss, berdiri hanya sekitar 36 kaki tingginya. Tetapi di mana Dettifoss adalah tentang kekuatan dan volume, Selfoss adalah tentang bentuk dan keindahan. Itu dibentuk seperti tapal kuda yang sangat simetris. Dasar sungai di sini lebar dan datar, sehingga air tidak terburu-buru ke dalam corong tunggal. Sebaliknya, ia mengalir turun dalam banyak aliran yang berbeda, menciptakan tirai putih yang lebar dan elegan melawan batu hitam. Karena ngarai di sini lebih lebar, airnya lebih tenang. Itu tidak mengaum, itu bersenandung. Suaranya menenangkan, kebisingan putih yang konsisten yang memungkinkan Anda berpikir. Tempat ini menawarkan pandangan yang jauh lebih baik pada geologi yang mendefinisikan Islandia. Kolom basal di sini terlihat jelas, berdiri seperti pipa organ gereja. Kolom-kolom ini terbentuk ketika lava mendingin dan berkontraksi, retak menjadi bentuk heksagonal yang sempurna. Anda dapat melihat mereka berdiri teguh, batu bergerigi, melawan pertempuran yang hilang, melawan air abu-abu yang tak henti-hentinya. Itu adalah tempat untuk merenung. Anda bisa berdiri di sini dan menyaksikan air mengumpulkan kecepatan. Itu mengalir melewati Anda dengan kehalusan yang menipu, berkaca-kaca dan datar, mengetahui bahwa hanya dalam beberapa ratus yard itu akan berubah menjadi kekacauan Dettifoss yang kejam. Jarang melihat dua air terjun yang begitu berbeda, begitu dekat. Salah satunya adalah agresi murni, palu yang menyerang bumi, yang lain adalah aliran dan rahmat, kerudung yang jatuh di atas batu. Itu adalah contoh sempurna dari sifat ganda Islandia. Tetapi kita bergerak menjauh dari air abu-abu sekarang. Kita meninggalkan dataran tinggi yang tandus dan berbatu dan menuju ke tempat yang terasa mustahil. Kita menuju ke tempat yang menurut legenda tidak dibuat oleh air atau es, tetapi oleh kuku kuda dewa. Odin meninggalkan bekasnya di sini. Ini adalah ngarai Asbyrgi. Melihatnya dari atas pada peta atau dari bidikan drone, bentuknya tidak salah lagi. Itu bukan retakan bergerigi seperti ngarai sungai. Itu adalah tapal kuda yang sempurna berbentuk U. Itu sangat besar, lebih dari 2 mil panjangnya dan setengah mil lebarnya, dikelilingi oleh tebing vertikal yang naik 300 kaki tegak lurus. Dindingnya sangat curam dan sangat datar, sehingga terlihat seperti dinding benteng yang dibangun oleh raksasa. Ahli geologi memiliki penjelasan ilmiah, tentu saja. Mereka akan memberitahu Anda bahwa ngarai ini dibentuk oleh banjir gletser yang dahsyat ribuan tahun yang lalu. Mereka mengatakan gunung berapi meletus di bawah gletser Vatnajökull, melelehkan es seketika dan mengirim tsunami air, dan es merobek melintasi daratan, mengukir bentuk ini dalam hitungan hari. Itu adalah pemikiran yang menakutkan, tetapi penduduk setempat memiliki cerita yang lebih baik. Mereka mengatakan bahwa Odin, kepala dewa Norse, sedang menunggangi kudanya Sleipnir melintasi langit. Sleipnir bukanlah kuda normal. Ia memiliki 8 kaki dan bisa berlari melintasi udara semudah tanah. Saat Odin berkuda melintasi langit, salah satu kuku raksasa Sleipnir tergelincir dan menyentuh bumi. Storm tunggal itu mencap ngarai ini ke tanah, meninggalkan jejak kuku yang telah berlangsung selama keabadian. Terlepas dari cerita mana yang Anda yakini, perasaan di dalam ngarai itu ajaib. Di dalam dinding tinggi ini, sesuatu yang langka terjadi. Ada hutan.
Islandia terkenal karena memiliki sangat sedikit pohon, tetapi di sini pohon birch dan willow tumbuh tinggi dan tebal. Mereka dilindungi dari angin Arktik yang keras oleh dinding tebing yang tinggi, menciptakan iklim mikro. Itu sangat damai. Akustik ngarai menutup kebisingan dunia luar, burung bernyanyi lebih keras di sini, udara berbau pinus dan tanah lembab. Di ujung ngarai, di ujung tapal kuda, terletak kolam kecil yang disebut Bodenstjern. Itu adalah oasis hijau yang subur di tanah batu vulkanik. Legenda juga mengatakan Ngarai ini adalah ibu kota Huldufolk, orang-orang tersembunyi atau elf. Cerita rakyat Islandia menganggap elf sangat serius. Mereka dikatakan tinggal di tebing dan bebatuan, mengawasi manusia yang berkunjung. Jika Anda akan melihat elf di Islandia, ini adalah tempatnya. Rasanya diawasi, tetapi dengan cara yang baik hati. Itu adalah tempat perlindungan. Tetapi kita menjauh dari tanah elf dan hutan sekarang. Kita menuju ke laut, ke perairan dingin di utara untuk menemukan raksasa lautan. Paus sedang menunggu di teluk. Selamat datang di Husavik, kota kecil yang menawan di pantai utara ini telah mendapatkan gelar ibu kota pengamatan paus di Eropa. Itu terletak di tepi teluk Skjaldfandi. Nama Skjaldfandi secara harfiah diterjemahkan menjadi teluk goyang, kemungkinan karena seringnya gempa bumi di daerah tersebut. Tetapi bagi hewan, teluk ini adalah prasmanan. Air di sini dingin dan kaya nutrisi. Sungai mengalir ke teluk, mencampurkan air tawar dengan air asin, menciptakan kondisi yang sempurna bagi plankton dan krill untuk meledak dalam jumlah. Dan di mana ada plankton, raksasa mengikuti. Anda memiliki 99% kemungkinan melihat paus di sini di musim panas. Itu hampir dijamin. Perahu meninggalkan pelabuhan setiap jam. Banyak dari mereka adalah perahu nelayan kayu ek tradisional, dipugar dan diubah fungsinya untuk pariwisata. Ada sesuatu yang istimewa tentang berada di perahu kayu, merasakan gulungan laut yang berat, mencium bau semprotan garam dan pernis dek. Itu menghubungkan Anda dengan sejarah orang-orang yang tinggal di sini. Paus bungkuk adalah bintang pertunjukan. Mereka adalah akrobat lautan. Meskipun beratnya mencapai 40 ton, mereka suka melompat sepenuhnya keluar dari air dan menabrak ke bawah dengan percikan yang terlihat seperti bom meledak. Mereka menampar sirip dada besar mereka ke air dan melambaikan ekor mereka di udara sebelum menyelam dalam. Melihat makhluk sebesar itu hanya beberapa meter dari perahu Anda mengubah perspektif Anda tentang kehidupan. Anda menyadari betapa kecilnya Anda sebenarnya. Anda mungkin juga melihat paus minke yang lebih cepat dan lebih sulit ditangkap. Anda akan melihat kawanan lumba-lumba berparuh putih bermain di gelombang haluan perahu. Dan jika Anda sangat beruntung, jika dewa-dewa lautan tersenyum pada Anda mungkin melihat paus biru raksasa. Mereka adalah hewan terbesar yang pernah hidup di bumi, lebih besar dari dinosaurus manapun. Melihat paus biru adalah pengalaman yang merendahkan hati. Napas mereka terdengar seperti mesin uap mengeluarkan tekanan. Kota Husavik sendiri sangat indah seperti kartu pos. Itu terlihat seperti desa mainan dengan rumah-rumah besi bergelombang berwarna-warni dalam warna merah, kuning, dan biru, dan pelabuhan yang dipenuhi tiang. Itu mendapatkan ketenaran di seluruh dunia baru-baru ini berkat film Will Ferrell, Eurovision Song Contest, The Story of Fire Saga. Lagu Husavik adalah penghormatan yang indah untuk kota ini dan bahkan dinominasikan untuk Oscar. Penduduk setempat menyukai perhatian itu, mereka bahkan membangun bar jaja dingdong di kota untuk merayakan lelucon internal film tersebut. Tetapi selain ketenaran Hollywood, Husavik memiliki akar yang dalam. Itu sebenarnya tempat pertama di Islandia di mana seorang pemukim membangun rumah. Seorang Viking Swedia bernama Gardar Svafarsson tinggal di sini selama musim dingin jauh di tahun 870. Dia membangun rumah atau hus di teluk atau vik. Oleh karena itu namanya Husavik. Itu adalah tempat permulaan. Tetapi perjalanan kita membawa kita ke selatan sekarang, ke air terjun yang menandai akhir yang sangat spesifik. Akhir dewa-dewa pagan. Berhala-berhala itu dilemparkan ke air di sini. Kami berhenti di Godafoss,
tepat di jalan lingkar utama. Jika Anda membandingkannya dengan Dettifoss, itu tampak kecil, itu bukan yang terbesar, dan itu bukan yang paling kuat. Tetapi kisah di sini bisa dibilang yang paling penting dalam sejarah Islandia. Nama itu secara harfiah berarti air terjun para dewa. Secara visual, itu menakjubkan. Itu adalah air terjun melengkung, berbentuk seperti bulan sabit. Air di sini berasal dari sungai yang berbeda, Skjálfandafljót. Itu mengalir di atas ladang lava kuno yang berusia 8.000 tahun. Air jatuh sekitar 40 kaki ke kolam biru kehijauan. Tidak seperti lumpur abu-abu Dettifoss, air di sini memiliki waktu untuk mengendap. Berubah menjadi biru hijau jernih yang indah, itu elegan dan simetris. Tetapi nama itu berasal dari peristiwa dramatis dan tegang pada tahun 1000. Pada saat itu, Islandia berada di ambang perang saudara. Egara itu terpecah. Setengah dari populasi percaya pada dewa-dewa Norse kuno, Odin, Thor, Freya, dewa perang dan guntur yang telah bersama mereka sejak zaman Viking. Separuh lainnya telah beralih ke agama baru yang datang dari Eropa, kekristenan. Ketegangan begitu tinggi sehingga di Althing, pertemuan parlemen tahunan, kedua belah pihak menolak untuk berbicara satu sama lain. Mereka siap untuk menghunus pedang. Untuk menghentikan pertumpahan darah, para pemimpin setuju untuk membiarkan satu orang memutuskan nasib bangsa. Pria itu adalah Loudspeaker, Thorgeir Ljósvetningagodi. Dia adalah seorang imam pagan, seorang pria dari cara-cara lama, tetapi dia dihormati karena keadilannya. Dia diberi tugas yang mustahil, memilih satu agama untuk semua orang. Jika dia memilih salah, negara itu akan merobek dirinya sendiri. Legenda mengatakan dia pergi ke biliknya, berbaring di bawah selimut bulu, dan bermeditasi selama 24 jam. Dia tidak berbicara, dia tidak makan, dia hanya berpikir. Ketika dia muncul keesokan harinya, dia membuat keputusannya. Islandia akan menjadi Kristen, tetapi dia menambahkan peringatan orang masih bisa menyembah dewa-dewa lama secara rahasia jika mereka mau. Itu adalah kompromi politik yang brilian. Untuk membuktikan dia serius dan untuk menunjukkan bahwa era lama telah resmi berakhir, dia melakukan perjalanan kembali ke rumahnya di dekat air terjun ini. Dia mengambil patung-patung kayu dewa-dewa Norse, berhala-berhala yang dia sembah sepanjang hidupnya, dan dia melemparkannya ke air yang bergejolak. Itu adalah tindakan simbolis melepaskan masa lalu. Menonton air menabrak hari ini, Anda hampir bisa merasakan beban sejarah itu. Air mengalir di atas batu lava, menghanyutkan cara-cara lama, mengocok dewa-dewa kayu menjadi serpihan. Itu adalah tempat yang damai sekarang, tempat di mana wisatawan berhenti untuk minum kopi dan berfoto. Tetapi itu lahir dari konflik budaya yang mendalam. Gunung berbentuk seperti panah sedang menunggu. Kami menuju ke barat sekarang, meninggalkan utara dan berkendara ke semenanjung Snæfellsnes. Saat Anda berkendara di sepanjang pantai utara semenanjung ini, bentuk muncul di cakrawala yang segera menarik perhatian Anda. Anda pasti pernah melihat gunung ini sebelumnya. Itu ada di kartu pos, screensaver, dan feed Instagram di seluruh dunia. Ini adalah Kirkjufell. Itu secara luas dianggap sebagai gunung yang paling banyak difoto di seluruh negara. Itu naik 1.500 kaki dari lautan seperti kerucut yang sempurna. Dari satu sudut, itu terlihat seperti topi penyihir atau menara gereja yang merupakan arti namanya Gunung Gereja. Itu berdiri sendiri, terpisah dari pegunungan utama yang membuatnya terlihat lebih dramatis. Tetapi inilah triknya. Ini semua tentang sudutnya. Jika Anda berjalan di sekitar gunung ke samping, bentuk kerucut menghilang. Itu membentang dan terlihat seperti punggungan panjang dan datar, hampir seperti lambung kapal terbalik. Itu adalah ilusi optik yang diciptakan oleh alam. Penggemar Game of Thrones tahu tempat ini dengan baik. Dalam pertunjukan itu disebut Gunung Mata Panah. Itu adalah tengara yang harus ditemukan para pahlawan di luar tembok untuk menangkap White. Itu adalah tempat kelahiran Night King.
Pada kenyataannya itu sama menyeramkan dan megahnya seperti yang terlihat di TV. Ada air terjun kecil di dekatnya yang disebut Kirkjufelsfoss. Itu adalah air terjun 3 langkah kecil, tetapi terkenal karena posisinya. Fotografer berbaris di sini selama berjam-jam, terkadang berjuang untuk ruang tripod, untuk mendapatkan bidikan uang. Mereka membingkai air terjun di latar depan dengan gunung menjulang sempurna di latar belakang. Di musim dingin, ini adalah salah satu tempat terbaik di bumi untuk melihat aurora borealis. Ketika cahaya utara menari di atas puncak dalam pita hijau dan ungu, memantul di lautan di bawah, itu terlihat seperti sesuatu dari planet lain. Itu terlihat seperti seni fantasi menjadi hidup. Tetapi diperingatkan melihat lebih aman daripada menyentuh. Mendaki Kirkjufell sangat berbahaya. Itu terlihat curam dan memang begitu. Batu itu adalah puing-puing vulkanik yang lepas. Di musim panas, itu licin dengan lumpur. Di musim dingin, itu licin. Banyak wisatawan yang terinspirasi oleh media sosial mencoba mendakinya tanpa peralatan atau pemandu yang tepat. Sayangnya, ada kecelakaan fatal di sini. Orang-orang terjebak di punggung bukit sempit dan perlu diselamatkan oleh helikopter. Itu adalah gunung yang menuntut rasa hormat. Lebih baik mengagumi geometrinya dari tanah. Gunung ini adalah pintu gerbang ke seluruh semenanjung. Snæfellsnes sering disebut Islandia dalam miniatur karena memiliki sedikit segalanya. Gunung berapi, gletser, ladang lava, kawah, dan pantai hitam. Dan di ujung semenanjung ini terletak permata mahkota. Disinilah perjalanan ke pusat dimulai. Kami mengakhiri perjalanan kami di ujung semenanjung Snæfellsnes di Gletser Snæfellsjökull. Ini adalah salah satu tempat paling mistis di planet ini. Itu adalah stratovolcano, bentuk kerucut yang sempurna, ditutup dengan lapisan es gletser yang tebal, menjulang hampir 5.000 kaki di atas laut. Pada hari yang cerah, puncak putih terlihat jauh dari Reykjavik, 75 mil jauhnya melintasi teluk. Gunung ini telah menangkap imajinasi manusia selama berabad-abad. Ini adalah tempat yang tepat di mana penulis Prancis Jules Verne mengatur buku fiksi ilmiahnya yang terkenal, Journey to the Center of the Earth. Dalam cerita itu, para karakter menemukan terowongan di dalam kawah gunung berapi ini yang membawa mereka jauh di bawah tanah ke dunia dinosaurus dan hutan jamur. Verne sebenarnya belum pernah mengunjungi Islandia, tetapi dia memilih gunung ini karena reputasinya untuk misteri. Reputasi itu masih ada hari ini. Banyak orang percaya gunung ini adalah salah satu dari 7 pusat energi atau cakra dunia. Itu adalah magnet bagi pencari spiritual, praktisi New Age, dan ufologis. Beberapa mengklaim mereka merasakan getaran aneh atau dengungan ketika mereka berdiri di dekat gletser. Ada rumor dan legenda konstan tentang alien menggunakan gletser sebagai pangkalan pendaratan atau hantu melindungi puncak. Apakah Anda percaya pada hal gaib atau tidak? Pasti ada suasana yang berat dan kuat di sini. Gunung itu terasa hidup. Lanskap di sekitar gunung berapi itu liar dan terjal. Tepat di jalan adalah pantai kerikil hitam Jupalon Sandur. Itu adalah tempat bangkai kapal dan sejarah. Di pantai, Anda akan menemukan 4 batu halus dan berat tergeletak di pasir. Ini adalah batu pengangkat. Berabad-abad yang lalu, nelayan menggunakan batu-batu ini untuk menguji kekuatan mereka untuk melihat apakah mereka cocok untuk bekerja di perahu. Batu-batu itu memiliki nama. Yang terkecil adalah Amlodi, tidak berguna, dengan berat 23 kg. Jika Anda hanya bisa mengangkat itu, Anda tidak mendapatkan pekerjaan itu. Kemudian datang Halfdretingur, lemah pada 54 kg, Halfsterkur, setengah kuat pada 100 kg, dan Fullsterkur, kuat penuh, yang besar dengan berat 154 kg. Anda masih bisa mencoba mengangkatnya hari ini, tetapi hati-hati dengan punggung Anda. Itu menghubungkan Anda secara instan dengan kesulitan nenek moyang Islandia. Di sekitar sudut, Anda memiliki ladang lava besar yang ditutupi lumut hijau lembut yang setebal inci. Berjalan di atasnya terasa seperti berjalan di atas kasur busa memori. Anda memiliki tebing basal Londrangar.
Dua puncak batu besar yang terlihat seperti kastil gelap yang muncul dari lautan, dihantam oleh gelombang Atlantik Utara. Snæfellsnes adalah akhir yang sempurna untuk perjalanan kita, karena menangkap jiwa Islandia. Api dan es, misteri dan keindahan, kenyataan keras dan mitos kuno, semuanya ada di satu tempat. Itu adalah tanah yang terasa seperti masih dibentuk, tanah yang membuat Anda merasa kecil, dan tanah yang memohon Anda untuk kembali. Tetapi pulau itu belum selesai dengan Anda. Kenangan akan kekuatan abu-abu Dettifoss, keheningan ngarai Odin, dan topi putih gunung berapi energi akan melekat pada Anda lama setelah Anda naik pesawat. Islandia tidak hanya membiarkan Anda mengunjungi, itu mengubah Anda. Jadi, inilah hal yang tidak diberitahukan oleh siapapun kepada Anda tentang Islandia. Itu bukan hanya tujuan, itu adalah peringatan. Kami telah melihat air terjun yang menyembunyikan emas, pantai yang mencuri nyawa, dan gunung yang menyimpan rahasia bumi. Tetapi, setelah melihat semua keindahan dan bahaya ini, saya harus mengajukan satu pertanyaan kontroversial kepada Anda. Jika gunung berapi meletus di halaman belakang rumah Anda besok, apakah Anda akan melarikan diri? Atau apakah Anda akan tinggal untuk menonton pertunjukan itu? Beritahu saya di komentar di bawah. Jika Anda selamat dari video ini, tekan tombol suka itu dan berlangganan untuk lebih banyak petualangan. Saya akan melihat Anda di yang berikutnya.